Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channelnya Para Guru Indonesia, Guru Abad 21 Bapak Ibu. Nah, beberapa saat yang lalu Menteri Nadiem sudah menyatakan pamit di sidang Komisi 10 DPR RI Bapak Ibu ya. Beliau pamit dengan ungkapan, dengan sebuah puisi yang cukup menyentuh, yang sangat menyentuh untuk para guru tentunya. Nah, pertanyaan dari rekan-rekan guru, bagaimana dengan kurikulum merdeka? Kita ketahui kurikulum merdeka ini ada di masa Pak Nadiem. Apakah akan berubah lagi ketika diganti oleh menteri baru? Nah, seperti itu. Yuk kita simak pembahasan lengkapnya. Nah, ini bisa kita lihat di RRI, Radio Republik Indonesia.co.id, media online-nya, judulnya Pemerintahan Prabowo Gibran diyakini tetap akan terapkan kurikulum merdeka. Ini statement dari Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbud Anindito Aditomo. Kita baca dulu ya, baru kita bahas lebih lanjut. Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek Anindito Aditomo meyakini kurikulum merdeka akan tetap dilanjutkan pada periode pemerintahan berikutnya. Terlebih menurutnya saat ini sudah ada 300.000 atau 80% satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum merdeka. Insya Allah, kata Kepala Kurikulum, Kepala Badan Standar Kurikulum, insya Allah tidak ganti kurikulum, karena pendidikan tujuannya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional dan itu adalah agenda bersama siapapun yang jadi menteri. Kata Nino dalam konferensi pers usai peluncuran kurikulum merdeka untuk meningkatkan kualitas belajar. Dia mengatakan pada kondisi tersebut pergantian kembali kurikulum akan mengundang kehebohan. Kenapa tidak dilakukan ganti kurikulum? Karena saya yakin pendidikan itu bukan hal yang politis. Pendidikan adalah proyek besar bangsa untuk membangun manusia yang semakin baik serta mendorong SDM unggul dan berdaya saing. Itu adalah program semua menteri, semua presiden. Dia memastikan keberadaan kurikulum merdeka telah dilandasi berbagai regulasi dan kebijakan kuat, mulai dari peraturan Kemendikbudristek, peraturan di tingkat daerah, bahkan peraturan presiden. Kemudian paling penting manfaat yang sudah dirasakan ini yang mendorong pemerintah selanjutnya untuk melanjutkan. Karena manfaatnya sudah dirasakan begitu banyak sekolah, anak murid, dan guru. Ya, jadi penjelasan dari Kepala Badan Standar Kurikulum ya, menerangkan bahwa beliau yakin bahwa kurikulum merdeka akan tetap dilanjutkan di pemerintahan Pak Prabowo. Memang kan dari pemerintahan Pak Jokowi ini adalah ke Pak Prabowo ini kan apa istilahnya melanjutkan seperti itu, melanjutkan. Apakah kemudian kurikulum merdeka juga akan dilanjutkan? Kalau berdasarkan dari keterangan Kepala Badan Standar Kurikulum akan dilanjutkan. Tapi menurut kami ini bisa saja berubah. Karena setiap menteri itu pasti ada kebijakannya, setiap presiden pasti ada kebijakannya, bisa saja berubah total, bisa saja berubah ya, berubah 50%, bisa saja berubah 25% dan seterusnya. Nah, ini menarik untuk kita tunggu nih update-nya dari pemerintahan Pak Prabowo. Tidak lama lagi kita akan mengetahui jawaban pasti, karena 1 bulan lagi itu akan pelantikan presiden baru, dan otomatis kabinet baru juga akan dibentuk. Nah, termasuk dalam hal ini Menteri Pendidikan. Apakah tetap Pak Nadiem, ataukah Menteri baru? Nah, kita akan update informasinya nanti Bapak Ibu secara pasti, apakah memang kurikulum merdeka diganti atau tetap dilanjutkan. Bapak Ibu anggota Komisi 10, ini adalah perjalanan 5 tahun yang saya nggak mungkin bisa lupakan ya. Kita sudah melalui lebih dari berapa episode ya, 26 ya kalau nggak salah ya, episode Merdeka Belajar, 26 kebijakan signifikan yang belum pernah terjadi dalam sejarah pendidikan kita. Satu hal yang harus saya ucapkan pertama adalah tidak mungkin 26 episode itu, kebijakan itu dengan semua ketidaksempurnaannya, tapi tetap saja dampaknya sangat signifikan. Tidak mungkin itu bisa terjadi tanpa dukungan Komisi 10. Dan saya jujur aja, walaupun banyak sekali tantangan, perdebatan, tantangan kritik yang kadang-kadang tajam dilontarkan ke kami dan tim kami, terus terang kritik dan semua masukan itu membuat kita sebagai tim manajemen
di Kemdikbudristek lebih baik, dan setiap hari tertantang untuk menjadi lebih baik untuk melayani para konstituen kita di bidang pendidikan. Dan Komisi 10 dengan semua kritikannya, dengan semua, tetap menjadi mitra yang selalu berjuang bersama. Itu yang saya sadari, bahwa misinya itu sama, hatinya ada di tempat yang sama, dan itu yang membuka. Mungkin harapan ini bisa menjadi contoh ya dari kemitraan antara komisi dan kementerian, di mana karena kemitraan itu kita bisa mencapai hal-hal yang mungkin 5 tahun yang lalu tidak mungkin kita pikirkan. Ya, kalau kita benar-benar balik ke awal, kalau Bapak Ibu masih ingat bahwa ada, ya mungkin ada berbagai macam ide-ide besar gitu ya, mungkin di dalam hati kita masing-masing banyak yang tidak percaya gitu, kayak oke lah itu visi aja, visi, tapi hampir semua dari visi kita menjadi realita di hari ini. Dan saya ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Komisi 10 atas pengalaman yang luar biasa ini, karena ada kemungkinan besar ini adalah saat terakhir saya akan duduk di sini secara formal dengan Bapak Ibu, tapi kalaupun itu terjadi, harapan besar saya bahwa kami akan selalu menjalin pertemanan, ya kan, sekalinya sudah berdampak di dalam pendidikan, pasti akan selalu punya hati pendidikan di dalam hati kita semua. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim terhebat di pemerintah ini, Kemdikbudristek. Saya bias, menurut saya ini tim terhebat, tapi luar biasa pengorbanan yang telah mereka lakukan, Kemdikbudristek, terutama pemimpin-pemimpin eselon 1 dan 2, yang dengan berbagai tantangan, apalagi dengan COVID, telah bisa mencapai semua hal-hal ini dengan begitu banyak tekanan, dengan begitu banyak krisis yang terus terjadi, tapi mereka punya kemampuan dan motivasi yang luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu di ruangan ini tahu betapa besarnya mereka mengorbankan, bahkan di waktu pribadi mereka nggak bisa tidur dan lain-lain. Ini adalah hal yang membuat saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini. Mungkin untuk menutup, karena dari tadi udah banyak yang memberikan pantun, mungkin saya kasih sedikit lagi, bukan pantun tapi mungkin puisi kalau boleh, biar agak beda sedikit. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hari ini raker terakhir kami. Berkumpul bersama di hari ini, izinkan saya sedikit berpuisi. Zaman dulu, murid merasa berat bangun di pagi hari. Memakai seragam sekolah terasa tegang di hati. Karena anak itu tahu sesaat lagi dia akan masuk ruang kelas yang menakuti. Zaman dulu, setiap kesalahan dikenai hukuman, setiap pertanyaan dipermalukan. Relevansi dari ajaran semakin membingungkan, dari hari ke hari ia semakin ketinggalan. Bukan hanya anak loh yang ketakutan, ibu guru pun tak bisa nafas mengejar pembelajaran. Materi ajar serasa kereta tanpa batas kecepatan. Beban birokrasi membuat guru seperti tahanan. Tetapi di dalam hati setiap anak ada mimpi yang tersembunyi, keinginan untuk belajar tanpa dihakimi, kepercayaan kuat bahwa dia punya kompetensi, keinginan untuk dilihat sebagai manusia mandiri. Dan setiap guru punya firasat di dalam hati bahwa mungkin metode kuno sudah tidak relevan lagi, bahwa pembelajar sepanjang hayat tidak mungkin bisa diproduksi dengan kekakuan, dengan penghafalan dan standarisasi. Baik anak maupun guru harus diberikan ruang untuk berkreasi, berinovasi, bahkan untuk berjuang. Ruang kelas menjadi panggung dan juga peluang untuk menemukan jati diri setiap orang. Pada hari ini kita semua bergabung untuk melihat apa yang terjadi kalau murid dan guru diberikan panggung, untuk membuktikan bahwa kreativitas dan kolaborasi sama pentingnya dengan berhitung. Karena inilah resep yang membuat mimpi setiap anak melambung. Bapak dan Ibu, proses transformasi membutuhkan sabar.
Hampir 5 tahun kami sibuk menanam akar. Baru sekarang bunga perubahan terlihat mekar. Di tangan Anda semua saya titipkan Merdeka Belajar.